Seharusnya Kinan telah mengetahui siapa penyebab kematian Almira, karena kala itu Kinan yang mencari Suci ternyata tak ada di ruangannya, dan ia menemukan sebuah handphone yang mana kala itu Suci meninggalkannya. Handphone Suci tersebut sebenarnya menyimpan rekaman detik-detik kejadian yang mana Almira terjatuh ke dalam jurang. Yang mana Suci pun tidak mengetahui bahwa di handphone itu ada rekaman yang diambil dan divideokan oleh Aisyah kala itu. Kinan yang memang curiga terhadap Suci ingin sekali mengetahui siapakah sebenarnya Suci ini. Namun sayang, sebelum sempat membuka apapun dari handphone tersebut, Suci pun datang dan menanyakan kepada Kinan untuk apa dia memegang handphonenya tersebut. Kinan pun memberikan alasan bahwa ia telah menelponnya namun tak ada jawaban. Dia takut bahwa handphonenya tersebut mengalami rusak atau sebagainya. Padahal sesungguhnya Kinan bermaksud ingin mengetahui Suci dimulai dari handphonenya. Setelah itu Kinan pun berniat pulang. Namun sebelum ia pergi, Kinan menyuruh Suci untuk memfotokopikan data-data yang ada di dalam kantor itu. Namun sungguh mengejutkan, Sila yang kala itu telah bertopeng bersama komplotannya. Malam ini dia berencana ingin menghabisi Suci. Dan kala itu pun seluruh pegawai kantor telah tiada kecuali Suci dan satpam kantor tersebut. Suci pun cukup kaget saat kedatangan mereka, yang mana mereka semuanya telah menutupi wajahnya menggunakan topeng. Sila pun datang dan anak buahnya meringkus Suci, namun Suci sempat melawan dan menjatuhkan kedua orang itu. Tapi saat dia akan lari, ia pun bertemu dengan Sila yang juga saat itu memeganginya. Namun ia melihat dan berhasil membuka topeng tersebut. Sila pun cukup terkejut saat topengnya dilepas oleh Suci. Namun di saat itu pula Kinan yang sedang di dalam perjalanan baru mengingat bahwa berkasnya ada yang harus diambil olehnya. Dia pun mencoba menelpon Suci namun tak ada jawaban, sehingga dia terpaksa harus kembali lagi ke kantor. Suci yang telah diringkus oleh kedua anak buah Sila meminta dan memohon agar Sila dapat melepaskannya. Namun Sila tetap saja bersikukuh dan ingin mencelakakan Suci malam ini. Karena bagi Sila, Suci adalah kunci yang mengetahui bahwa saat itu Sila bersalah. Kinan yang saat itu telah sampai di kantor mendengar suara teriakan, sehingga dia sedikit terkaget mendengar suara itu dan melihat bahwa mereka telah meringkus Suci. Namun sayangnya di saat itu Kinan tidak melihat wajah Sila yang kebetulan saat itu tidak memakai topeng. Jadi Kinan pun tak dapat melihat langsung wajah Sila yang kala itu telah menyakiti Suci. Akhirnya perkelahian di antara anak buah Sila dan Kinan pun berlanjut. Namun tak secerdas yang kita bayangkan. Saat anak buah Sila jatuh dan kalah, Kinan pun tak mau menangkapnya, malah membiarkannya pergi. Suci yang terikat pun berhasil dibawa Sila dan dimasukkan ke dalam mobil. Akhirnya Kinan pun kehilangan Suci dan mencarinya. Namun tak sengaja di situ juga Kinan telah melihat bahwa satpam tersebut telah terikat, dan Kinan pun membuka ikatan tersebut lalu mengajak satpam itu mengejar mereka. Suci pun yang telah terikat namun tidak kehabisan akal, ia lalu memencet tombol klakson dengan kakinya sehingga menimbulkan suara yang cukup Kinan menjadi tahu keberadaan mereka. Namun sayang di sini Sila pun sempat kabur dan tak bisa ditangkap. Suci yang kala itu sedang berada di dalam mobil pun akhirnya dibawa oleh anak buah Sila ke dalam jalan raya yang ramai pengendara lain. Di situ anak buah Sila menekan tuas gas memakai sebuah payung dan membiarkan mobil melaju tanpa dikendalikan. Dan anak buah Sila pun melompat, akhirnya mobil pun melaju sendiri. Di sisi lain, Rafa yang kala itu sedang berada di rumah sakit sangat berharap agar Tarjo cepat pulih dan sadar. Ia tidak ingin bahwa kondisinya itu semakin memburuk, karena sementara itu Sila yang masih menjadi buron membuat hidup Rafa pun tak tenang.
Di sisi lain, pembantu rumah tangga Kinan pun tak sengaja lewat dan melihat Kinan. Ia merekam kejadian saat mana Kinan sedang mengejar sebuah mobil dan menaikinya. Di situ pembantu Kinan pun memvideokolkannya dengan ibu Kinan, sehingga membuat ibu Kinan sangat khawatir kala itu. Namun beruntungnya Kinan dapat masuk dan mengendalikan mobil itu, sehingga ia pun memberhentikan mobil tersebut. Dan setelah itu Kinan pun menanyakan bahwa siapakah sebenarnya orang-orang tadi. Dan Suci pun menjawab bahwa orang-orang tersebut adalah Sheila. Rapa pun yang kala itu baru pulang dari rumah sakit tidak sengaja melihat polisi yang berjaga dan mengintip dia di depan rumahnya, membuat dia agak sedikit gelisah karena dia telah dimata-matai. Namun Sheila yang akan pulang kala itu dan mengetahui kedua polisi tersebut akhirnya mencoba mensiasatinya dengan menyuruh anak buahnya terjatuh di depan polisi itu, sehingga Sheila pun dapat pulang dan bertemu Rafa. Sekian video dari saya kali ini, nantikan kisah selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.